Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menceritakan ringkasan sebuah film yang didasari dari kejadian nyata di awal tahun 2000-an di beberapa wilayah Amerika. Film ini disutradarai oleh Joseph Delara, ditulis ceritanya oleh J. Paul Deratani, dan diproduseri langsung oleh Shaquille O'Neal. Film yang berjudul Foster Boy ini dirilis pada tahun 2019. Berkisah tentang perjuangan seorang anak yatim piatu berumur 19 tahun bernama Jamal Randolph yang berusaha mendapatkan hak asasinya kembali karena dibully dan mengalami pelecehan seksual sewaktu masih dalam program pengasuhan. Dalam situasi yang cukup alot, Jamal kemudian dibantu oleh seorang pengacara terkenal. Mereka kemudian secara bersama-sama bersatu untuk menegakkan keadilan dan membongkar bobroknya sistem pengasuhan selama ini. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Cerita akan berfokus pada seorang remaja kulit hitam bernama Jamal Randolph yang sedang memperjuangkan hak asasinya di sebuah pengadilan. Sebelumnya ia adalah seorang narapidana di sebuah penjara karena berulang kali melakukan tindakan kriminal. Dan ini adalah Michael Trainer, seorang pengacara terkenal asal Los Angeles yang bekerja sebagai penasihat hukum di beberapa perusahaan ternama. Michael bersama tim pengacaranya kemudian terbang menuju Chicago untuk menghadiri sebuah persidangan. Saat Michael dan tim hendak keluar ruang persidangan, tiba-tiba ia dipanggil kembali oleh Hakim Taylor, yang dengan kuasa hakimnya lalu menunjuk Michael sebagai pengacara mewakili Jamal dalam persidangan berikutnya. Mr. Randolph, meet your new lawyer, Michael Trainer. Michael awalnya sempat menolak, namun ia terhalang dengan aturan pro bono yang mengikat para advokat. Pro bono sendiri adalah suatu pemberian layanan atau bantuan hukum secara gratis kepada orang-orang yang tidak mampu yang sedang terlibat dalam sebuah kasus hukum. Di tempat lain, tampak beberapa eksekutif sedang berkumpul di sebuah restoran membahas tentang rencana go public saham perusahaan tempat mereka bekerja, yakni Belcore Family Service. Belcore sendiri adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa asuh anak di Amerika. Tugas utamanya sendiri adalah menyalurkan anak-anak yatim dan terlantar ke beberapa orang tua asuh yang sudah terdaftar resmi di perusahaan. Belcore mendapatkan insentif dari Departemen Sosial dan membagikan sebagian insentif tersebut setiap bulannya ke orang tua asuh yang terdaftar dalam program pengasuhan. Dengan kata lain, setiap orang tua asuh yang terdaftar resmi berhak mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya jika pada periode tertentu bersedia mengasuh anak yang masuk dalam program pengasuhan. Beberapa hari kemudian, Michael kembali lagi ke Chicago untuk menyelesaikan kasus Jamal. Ia sangat ingin untuk segera menyelesaikan kasus yang sama sekali tidak mendatangkan untung bagi ia dan firma hukumnya. Bagi Michael yang sudah terbiasa dengan proses hukum, menganggap semua tuntutan perdata berujung pada ganti rugi material. It's always about the money. Tak lama kemudian, ia dan pengacara Belcore dipanggil oleh hakim untuk berdiskusi di ruangannya. Tim pengacara Belcore mengatakan kalau kliennya telah bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar 40.000 US dollar. Michael lalu meminta naikkan menjadi 100.000 dan terjadilah tawar-menawar singkat antar keduanya. Hakim lalu meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan pengacara Michael. Di sini hakim mengatakan kalau sebelum Michael ditunjuk menjadi pengacara Jamal, tuntutan Jamal kepada Belcore adalah sebanyak 20 juta US dollar. Sebuah nominal yang menurut Michael tidak logis untuk kasus pelecehan yang ia anggap sepele ini. Apalagi melihat penampilan Jamal yang lebih terlihat seperti berandalan, membuat ia yakin kalau nantinya juri tidak akan memenangkan Jamal. Hakim Taylor kecewa dengan pernyataan sikap Michael yang lebih cenderung pro kepada lawan hukumnya. Hakim itu lalu menyentil sisi kemanusiaan pengacara Michael dengan menyindir bahwa apa yang dilakukan oleh Michael selama ia menjadi pengacara hanyalah untuk dirinya sendiri. Tak terima dengan sindiran tajam dari bapak hakim yang terhormat, pengacara Michael akhirnya melanjutkan kembali kasus tersebut.
Ia merasa terhina kalau kasus yang ia anggap sepele ini justru tidak ia menangkan. Hakim Taylor lalu men-skor sidang sampai beberapa hari ke depan. Scene kemudian beralih dengan Jamal yang dikembalikan lagi masuk ke dalam tahanan. Di sini ia menuliskan semua unek-unek dan keluh kesahnya dalam sebuah buku. Sementara itu di tempat lain, Michael yang sedang santai di bar hotel tiba-tiba didatangi seorang wanita bernama Pamela Dupree yang memperkenalkan diri sebagai wakil direktur Belcore Family Service. Miss Dupree lalu mengatakan kalau Belcore adalah perusahaan swasta yang telah banyak membantu negara dalam hal pengelolaan anak asuh yang jumlahnya mencapai puluhan ribu anak di seluruh Amerika. Wanita ini lalu mencoba melobi Michael agar ia mau menerima sejumlah uang ganti rugi yang telah ditinggikan nominalnya dan menghentikan proses pengadilan. Tapi Michael tetap tidak bergeming dan menolak tawaran tersebut. Saat berada di dalam ruang sidang, Jamal terlihat sangat tertekan ketika ia melihat Miss Dupree masuk ke dalam ruangan. Seketika itu pula ia kembali ingat dengan peristiwa di masa lalunya saat ia masih kecil. Sidang pun dimulai dengan mendengarkan keterangan dari ibu asuhnya Jamal, Shania Randolph, yang menceritakan awal mula Jamal menjadi anak asuhnya saat masih berusia 8 tahun. Tak hanya Jamal, Shania juga menerima seorang anak asuh lainnya yang bernama Joey Polly, yang ternyata memiliki catatan kekerasan di masa lalunya. Sebuah fakta yang ternyata tidak diketahui sama sekali oleh Shania saat awal menerima Joey, dan karena hal itu pula lah yang menyebabkan ia dan Jamal menuntut Belcore. Menjadi orang tua asuh yang terdaftar resmi membuat Shania berhak mendapatkan insentif dari pemerintah sebesar $450 per anak asuh setiap bulannya, dan ia telah menerima lebih dari 20 anak selama bertahun-tahun menjadi orang tua asuh. Sebuah angka yang cukup menggiurkan tentunya. Di sini pengacara Belcore mencoba memojokkan Shania dengan memperlihatkan hasil keuntungan yang ia peroleh dengan tanda kutip berbisnis anak asuh. It's a picture of your new tractor, 26. Because the old one broke down. Dan kemudian Jamal pun naik ke atas podium sebagai saksi pelapor untuk diminta menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya saat ia masih berada dalam program pengasuhan. Tapi sepatah kata pun tidak bisa ia keluarkan. Jamal berpura-pura tidak ingat ketika pengacara mengajukan pertanyaan kepadanya. Jamal sangat tertekan kondisi psikisnya jika harus diminta untuk menceritakan pengalaman pahitnya itu. Bagaimana tidak? Jamal kecil seolah dijadikan barang dagangan yang dijajakan oleh Miss Dupree ke beberapa orang tua asuh yang justru hanya mengincar uang insentif bulanannya saja tanpa memikirkan sedikit pun tentang kesejahteraan anak itu. Beruntung ia dipertemukan dan akhirnya diasuh oleh keluarga Randolph. Jamal menuntut Belcore bukan tanpa alasan. Ia merasa Belcore telah lalai dan dengan sengaja membiarkan Jamal mendapatkan kekerasan fisik ketika sedang berada dalam program pengasuhan. Belcore tutup mata dengan laporan kekerasan yang dialami oleh Jamal, membiarkan Jamal berada satu rumah dengan anak asuh lainnya yang bernama Joey Polly yang ternyata memiliki catatan kekerasan di masa lalu dan memperkosa Jamal berkali-kali. Tak terima dengan kliennya yang tak bisa diajak kerjasama, Michael lalu memohon kepada hakim untuk berbicara empat mata dengan Jamal di ruangan lain. Michael kemudian meminta agar Jamal mau berkonsentrasi untuk bisa bercerita tentang apa yang ia alami di masa lalunya. Jamal berjanji akan mencobanya kembali. Tapi pada kenyataannya, Jamal tetap tidak bisa menceritakannya kepada para hadirin. Sampai-sampai ia stres dan memberontak, hingga harus ditembak kejut listrik oleh petugas pengadilan. Tell us what happened. Leave me alone! All of you! You don't get it, man! Order. Out my way, man. What you gonna do? Hakim lalu kembali menunda sidang hingga esok hari. Pada saat di luar gedung pengadilan, salah satu staf Michael menyarankan ia untuk mau membaca buku yang selama ini menjadi pelampiasan kekesalan dan unek-uneknya Jamal. Semua yang dialami oleh Jamal di masa lalu tertuang di buku tersebut. Michael kemudian membawa buku itu ke kamar hotel dan mulai membacanya, agar setidaknya ia bisa sedikit mengetahui tentang trauma yang dialami oleh Jamal. Beberapa saat kemudian, Michael pun pergi menuju fasilitas penjara tempat Jamal ditahan. Michael lalu mengembalikan buku-buku itu kepada Jamal dan meminta Jamal untuk membacakan isi buku itu di hadapannya.
Tujuannya tak lain adalah agar Jamal bisa mendapatkan kepercayaan diri saat bercerita kepada orang lain. Michael kemudian kembali ke kamar hotel dan menelpon mantan istrinya untuk berbicara kepada anaknya. Michael lalu meminta agar anaknya Ben diterbangkan ke Chicago untuk menemani Michael saat perayaan Thanksgiving beberapa hari ke depan. Pada pagi-pagi buta, Michael lalu dibangunkan oleh petugas hotel yang memberikan sebuah paket dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Michael dikejutkan dengan fakta bahwa berkas tersebut adalah dokumen milik Belcour yang menunjukkan bukti bahwa pihak Belcour mencatat tentang sejarah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anak asuhnya bernama Joey Polly. Sesuatu yang selama ini selalu disangkal oleh pihak Belcour. Michael lalu menyuruh staf wanitanya Keisha untuk menyelidiki siapa orang dari Belcour yang menyerahkan berkas-berkas penting itu kepadanya. Pada pagi harinya, Keisha mulai menemukan informasi tentang identitas orang yang ia yakini adalah orang yang mengantar dokumen-dokumen itu ke hotel pada malam hari tadi. Namun sayangnya, orang yang bernama Daniel Cohen itu enggan untuk diajak bicara pada saat itu. I am very busy. I have an appointment. I am late. Mr. Cohen! Sementara itu Michael kembali menelpon Kim, mantan istrinya, hanya sekedar untuk menanyakan kabar. Tapi tak jauh dari tempat Kim berada, seorang pria yang berada di dalam mobil sedang menyadap pembicaraan mereka berdua dan mengetahui kalau Ben, anaknya Michael, akan pergi ke Chicago untuk mengunjungi Michael seorang diri naik pesawat. Kembali ke Chicago, Simon, atasan Pamela Dupree, mengatakan kalau klien terbesar dari firma hukumnya Michael adalah maskapai Cal Air. Dupree lalu mengintimidasi Michael melalui Cal Air. Keesokan harinya saat di ruang sidang, Keisha masuk dan menyerahkan sebuah salinan fax yang berisi pemutusan kerjasama antara Cal Air dan firma hukum yang dipimpin oleh Michael. Michael tentu saja sudah bisa menebak kalau perbuatan ini dilakukan oleh pihak Belcour melalui Dupree. Be careful, Mr. Trainer. Keller was just the beginning. Michael dan pengacara Belcour kemudian dipanggil oleh hakim masuk ke ruangannya. Di sini Michael lalu memperlihatkan dokumen yang ia dapat malam hari tadi kepada bapak hakim, yang berisi catatan tentang kekerasan yang diterima oleh Jamal selama menjalani program pengasuhan. Oleh pengacara Collins, dibantahnya, dan justru menuduh balik Michael telah membuat dokumen palsu itu. Michael lalu ditantang untuk menghadirkan saksi untuk membenarkan isi dokumen-dokumen tersebut. Kembali ke ruang sidang, Miss Dupree kemudian dihadirkan menjadi saksi dalam kasus gugatan ini. Dalam setiap pertanyaan yang diajukan oleh pengacara Michael, Miss Dupree selalu mengelak dan menjawab tidak tahu-menahu. Hakim lalu menskor sidang ini kembali dan dilanjutkan setelah perayaan Thanksgiving selesai. Michael lalu berjalan pulang menuju hotel sambil menelpon mantan istrinya untuk menanyakan informasi tentang penerbangan anaknya Ben. Namun panggilan telepon itu hanya dijawab oleh mesin penjawab. Saat sudah sampai di hotel, petugas hotel lalu menyampaikan pesan dari mantan istrinya yang menyebutkan kalau anak mereka Ben membatalkan keberangkatannya ke Chicago. Scene kemudian beralih dengan menampilkan Jamal yang sudah bebas kembali ke rumah keluarga Randolph untuk merayakan Thanksgiving. Saat tiba di rumah tersebut, memori masa lalu Jamal tentang perbuatan Joey yang itu kembali menyeruak. Pada suatu ketika, saat Michael sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang mencoba untuk menabrak Michael. Beruntung Michael sempat untuk mengelak meskipun kepalanya harus terbentur bak sampah. Keesokan harinya, Michael datang menjemput Jamal dan mereka berdua pergi menuju sebuah rumah yang ditinggali oleh Daniel Cohen, seorang pekerja sosial di Belcour yang mengetahui segala kebusukan yang dilakukan oleh Belcour. Cohen menyampaikan sebuah analogi menarik tentang bisnis anak asuh ini. Katakanlah pemerintah memberi $3.000 untuk sebuah penempatan anak asuh. Tetapi penempatan itu gagal, maka Belcour akan kembali melakukan hal yang sama di tempat lain dan kembali mendapatkan jumlah dolar yang sama dari pemerintah. Jadi bisa disimpulkan, semakin gagal penempatan anak asuh itu, maka semakin banyak cuan yang didapatkan oleh Belcour. Namun sayangnya Cohen tetap menolak untuk menjadi saksi dalam kasus gugatan Jamal. The whole system is designed to fail, Mr. Michael kemudian kembali ke hotel dan meminjam telepon hotel untuk menelpon ke Los Angeles untuk berbicara dengan anaknya.
Tapi ternyata Ben tidak ada di situ. Ben telah diterbangkan oleh ibunya sesuai dengan rencana mereka berdua. Michael pun kaget dan langsung menyuruh Kim untuk berangkat menuju Chicago. Kim, get on a plane to Chicago right now. Michael lalu tersadar kalau HP-nya selama ini telah disadap dan ia telah dipermainkan oleh pihak Belcor yang akan melakukan apa saja yang menghalangi rencana mereka. Michael yang pergi ke bandara lalu mendapatkan informasi kalau anaknya kini sedang berada di sebuah kantor polisi tak jauh dari situ. Michael kemudian langsung pergi menuju polsek yang dimaksud dan bertemu dengan anak laki-lakinya itu dan kemudian membawanya kembali ke hotel untuk bertemu dengan ibunya. Sementara itu di tempat lain, Jamal yang tengah asik di rumahnya tiba-tiba rumahnya digerebek oleh polisi dan ia ditangkap tanpa alasan yang jelas. Jamal kemudian dijebloskan kembali ke dalam penjara. Namun tak disangka ia berada satu sel dengan Joey Polly, orang yang telah merenggut keperjakaannya saat kecil. Jamal lalu tersulut emosinya, mencekik Joey dan hampir membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Michael pergi menemui Jamal di penjara untuk berniat menebusnya dan sekaligus menceritakan apa saja yang baru saja terjadi kepada ia dan anaknya. Jamal lalu meminta sejumlah uang kepada Michael untuk ia pakai dalam sebuah rencananya di dalam penjara dan meminta agar Keisha untuk menebusnya pada besok hari. Jamal lalu menggunakan uang tersebut untuk menyogok salah satu preman penjara yang ia minta bantuan untuk mengintimidasi Joey agar Joey mau mengungkapkan siapa dalang dibalik semua ini. Awalnya Joey menolak untuk berbicara, namun Joey yang berada di bawah ancaman akhirnya bersedia untuk mengaku. Keesokan paginya, Jamal pun bebas dari penjara dan ia sudah ditunggu oleh Keisha yang menjemputnya. Mereka kemudian pergi menuju rumah Cohen dan mencoba meyakinkannya kembali untuk mau bersaksi di persidangan. Jamal kemudian memperdengarkan rekaman pengakuan yang diucapkan oleh Joey saat di penjara. Namun, Cohen tetap menolak untuk membantu Jamal. Persidangan kembali digelar. Jamal kemudian kembali maju untuk dimintai keterangan. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kini Jamal lebih berani untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya di masa lalu. Jamal bercerita dibantu dengan menggunakan lirik yang ada di dalam bukunya dan membacanya dengan memakai irama lagu, sehingga terdengar seperti rapper yang sedang bernyanyi. Lirik yang ia tulis tak lain adalah gambaran tentang kekerasan yang ia alami pada saat ia masih dalam program pengasuhan. Jamal kemudian selesai dengan semua pengakuannya. Tiba saatnya pengacara Belcor maju ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyudutkan Jamal. Pengacara tersebut mencoba meyakinkan hakim dan juri kalau sebuah lirik dan lagu yang barusan dilantunkan oleh Jamal tidak bisa serta-merta menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, meskipun lirik-lirik tersebut adalah sebuah kebenaran. Semua proses persidangan kini telah selesai, dan semua saksi pun juga telah menyampaikan pernyataannya. Hakim lalu meminta kepada Michael untuk memberi pernyataan penutupan sebelum juri mengambil keputusan. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan Daniel Cohen pun datang. Michael kemudian dengan hormat meminta kepada hakim untuk mengizinkan Daniel Cohen bersaksi. Cohen yang berada di bawah sumpah kemudian menjawab semua pertanyaan dari Michael tanpa keraguan sedikit pun. Cohen mengatakan kalau Miss Dupree lah orang yang membuang dokumen yang mencatat tentang kejahatan seksual yang dilakukan oleh Joey Polly di masa lalu. Itu artinya Miss Dupree sebenarnya mengetahui setiap inci dari tindak tanduk anak asuhnya. Cohen lah yang mengambil kembali dokumen tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Michael di hotel pada saat itu. Miss Dupree tidak sanggup untuk membantah semua kebenaran itu. Ia kemudian memilih untuk bungkam. Beberapa saat kemudian, Michael pun menyampaikan pernyataan penutupnya. Ia mengatakan, awalnya ia sama sekali tidak menginginkan kasus ini ia tangani, karena baginya tampang seperti Jamal adalah tampang yang tidak pantas untuk dibela. Namun pada akhirnya Michael mengubah sudut pandang itu dan kini justru berterima kasih kepada Jamal. Michael memohon kepada para juri agar mau melihat dari sudut pandang sebagai seorang anak asuh yang kala itu masih berumur 10 tahun yang selama hidupnya telah berpindah rumah pengasuhan sebanyak 12 kali. Setiap anak apapun status sosialnya berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang yang tepat. Begitu kata Michael kepada para juri. Hakim lalu mengistirahatkan sidang sebentar untuk para juri mengambil keputusan. Tak lama kemudian para juri kembali ke ruang persidangan. Mereka, para juri akhirnya mengambil sebuah keputusan
bahwa Belcour Family Service terbukti bersalah karena dengan sengaja lalai terhadap hak asasi Jamal. Dan juri juga memerintahkan Belcour untuk membayar ganti rugi kepada Jamal sebanyak 32,6 juta US dollar. Sebuah angka yang jauh lebih banyak dibandingkan tuntutan Jamal di awal sebanyak 20 juta. Dan Hakim Taylor pun mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan. Semua orang bergembira atas keputusan itu, terkecuali Miss Dupree yang pada saat keluar dari gedung pengadilan justru dihampiri oleh petugas FBI. Film pun berakhir dengan sebuah catatan yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 1,5 juta anak di Amerika berada dalam program pengasuhan. 40% dari mereka akan menjadi gelandangan, dipenjara atau mati 3 tahun setelah meninggalkan program pengasuhan. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Living this nightmare when all I wanted was a pot to piss in. Lay my head down at night and dream of better living. By the age of 8, I faced a life of cruel fate. A foster boy, a broken toy, a plaything, now a victim. Going through revolving doors of a foster care system. No, mama. Why, mama? Now you ain't my real mama. You my high mama. All I wanted was a hug and a high mama. Take your fucking hands away from my thigh, mama. Keep your fucking hands to yourself. Foster boy, a broken toy, a plaything. I'm a foster boy. Foster boy, a broken toy, a plaything. I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Flame of a lighter, Stephanie Myers, cigarette and Guinness style, crack pipe in her mouth. Watching talk shows on a dirty couch. Hide and seek ain't a game if I'm screaming out. Cause if she take a hit, then I'm taking hits. I'm hoping she quits. I can't take this shit. I can't take this shit. I'm afraid of what I turned into. Things ain't quite like they supposed to. All I see are walls and no room. Nobody likes a bastard like the misery's prone to. Better days with little care. Misfortune always finds me there. No matter where, it's always near me. They only want me for a check. Can you hear me? A foster boy, a broken toy, a plaything. I'm a foster boy. Foster boy, a broken toy, a plaything. I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Ryan watched I peed the bed. He flipped the switch and kicked my crotch. Ripped and beat me, tricked and treat me. That's who I had to call Pops. Pop goes the lid off the vinegar jar. Pop me in the jar, now I'm seeing stars. A plaything, I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Foster boy, I'm a foster boy. Thank God for the Randolphs, the exception to depression. Raised me with affection, taught me many valuable lessons. What a blessing. And I tried to fight it, couldn't show my heart. Nah, I gotta hide it. I'm a foster boy.